Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Eh, Hari ini kita akan melanjutkan bahan kita ya. Bentar, ya kita akan masuk ke bahan kita tentang penyediaan media dan pengembangan inokulum. Ya, jadi ini lanjutan dari bahan-bahan yang sudah kita bicarakan pada kuliah sebelumnya atau pada kuliah minggu lalu ya. Jadi kita akan bagaimana menyediakan media, bagaimana mengembangkan inokulum. Ya mungkin saya tayangkan dulu. Ya ini saya udah pernah tayangkan atau belum? Saya tidak, tapi mengingat kembali apa yang kita perlukan di dalam menyiapkan di proses di dalam bioreaktor ya. Ini ada video singkat 2 menit saja. Hello and welcome to another 2 Minutes Tuesday technical training. Let's get started. Pictured here is a simple schematic of how most protein therapeutics are produced and purified using mammalian cell culture as the protein production engine. Today, we will be focused on what the biotech industry terms the upstream or cell culture process. Through innovative molecular biology techniques, we are able to take genes that produce specific proteins, such as antibodies or enzymes, that we believe will have a therapeutic benefit to specific diseases, and place those genes into mammalian cells, and thus let the cell's natural protein production mechanisms generate the protein therapeutic. Typically, the protein is secreted from the cell into the surrounding cell growth media. A cell bank is made from the newly created genetically engineered cell lines by expanding the cells in cell culture under controlled conditions. To make enough protein, we must grow the cells in bioreactor vessels ranging in size from 50 to 20,000 liters. The size chosen depends on how much protein is required, how densely we can grow the cells, and how efficient and productive the actual cells are at producing the protein of interest. To achieve large volumes, we must first perform a series of cell culture expansion steps, starting in small flasks or wave bags and steadily increasing cell culture volume until we can transfer the cells into the bioreactor for extended cell culture. After a specified period of time in cell culture, the entire contents of the bioreactor are then subjected to centrifugation and/or a depth filtration process to remove the cells or large cell debris. The cell-free material at this point is ready for what we term downstream processing or product purification. Thank you for listening. And productive, the actual cells are... Ya, jadi hari ini kita akan membicarakan bagian pengembangan inokulum ya, yang dimulai dari di bagian pengembangan bibit atau seed ya, seed train ya, yang kemudian meningkatkan jumlahnya agar lebih besar dan dimulai dengan reaktor yang relatif kecil, bioreaktor yang relatif kecil, kemudian meningkat sampai kepada produksi.
Ya, jadi penyiapan inokulum itu adalah sampai kepada yang siap ini ya sebelum masuk ke dalam produksi. Ya, jadi saya bagi jadi di laboratorium bioproses itu bekerja dari yang ini ya, dari mungkin agar miring ya sampai kepada bioreaktor yang ukuran mungkin 1-2 liter saja. Nah, tapi sebetulnya bagian yang ke sana adalah replikasi ya dalam skala yang lebih besar. Ya, jadi kalau kita lihat yang kita kerjakan itu adalah dari agar miring, mungkin kita tidak menggunakan ampul ya kecuali mungkin nanti yang penelitian menggunakan mikrobanya dalam bentuk ampul, tapi masuk ke shake flask, kemudian masuk ke dalam bioreaktor yang ukuran ke dalam bioreaktor yang ukuran 1 liter, mungkin beberapa akan melaksanakan itu ya, tinggal nanti ke dalam sistem produksi. Jadi ini gambaran apa yang dimaksud dengan gambaran yang dimaksud dengan pengembangan inokulum ya. Nah, di dalam pengembangan inokulum itu jelas sekali kita harus melakukan penyediaan media. Ya, jadi media harus kita nutrisinya yang harus kita tambahkan, yang harus kita berikan apa saja agar semua mikroba tersebut tumbuh dengan baik. Ya, jadi itu isi dari kuliah kita pada hari ini. Ya, nanti akan ada video singkat lagi mengenai media apa sih yang diperlukan. Ya, saya akan memberikan di sini, tapi mungkin dalam bentuk video ada 2 video yang mungkin bisa membantu kita untuk menjelaskan tentang media pertumbuhan. Nah, jadi sebetulnya kan apapun yang kita bicarakan itu adalah, kalau gambaran singkatnya itu adalah ini dimulai dulu nanti dengan media ya. Jadi sangat bergantung kepada satu substrat. Ya. Jadi substrat ini adalah sumber utama yang nanti akan digunakan oleh sel. Jadi sel apa saja, tadi contohnya mammalian cell sebetulnya tidak apakah sel bakteri, algi dan sebagainya. Ya, itu ada kemiripan walaupun ada kerumitan yang lain kalau bekerja dengan mammalian cell, tapi sebenarnya prinsipnya mirip gitu ya. Jadi dari substrat ini nanti akan dimanfaatkan untuk pertumbuhan, jadi mikroba bertumbuh, dan kita paham bahwa kalau sel sederhana itu dengan pembelahan ya. Jadi pembelahan aseksual ya. Jadi ini adalah rumus molekul empiris ya yang dipakai. Nanti kita juga akan menggunakan rumus empiris. Ini adalah rumus empiris yang paling umum untuk sel. Ya. Dan kemudian juga kita paham bukan hanya menghasilkan biomasa, kita juga seringkali di dalam bioproses itu nantinya menginginkan terbentuknya produk. Ya. Jadi sebentar saya mematikan dulu. Oke. Jadi terbentuknya produk. Nah, jadi berarti substrat ini kalau kita lihat dari reaksi kimia, karena saudara sudah tahu reaksi kimia ya, jadi sudah belajar sejak SMA ya, bahwa
uh, untuk jadi produk itu kan kita perlu reaktan, ya. Dan kita tahu bahwa kita tidak mungkin menciptakan unsur, ya tidak mungkin. Jadi berarti tetap kekalahan massa itu harus dipenuhi. Maka itu reaksi kimianya, stoikiometrinya tetap harus ada antara hubungan antara substrat, biomassa, dan produk harus memenuhi hukum kekalahan massa, udah pasti ya, kekalahan massa untuk unsur, dan dia harus bisa kita tuliskan dalam bentuk persamaan reaksi yang nanti koefisien reaksinya harus dipenuhi, ya. Jadi koefisien reaksinya itu harus diselesaikan nanti. Ya, nanti ini kita akan belajar lagi mengenai ini di dalam bioreaktor, ya. Tapi intinya adalah apa yang menjadi biomassa, apa yang menjadi produk harus disiapkan oleh substrat, ya. Harus ada di dalam substrat. Ya, tidak mungkin tidak ada. Jadi karena hukum kekalahan massa tadi, ya. Jadi harus ada. Jadi intinya adalah substrat memang minimal memenuhi semua kebutuhan untuk menjadi biomassa ataupun untuk produk, ya. Jadi untuk pertumbuhan si selnya, ya, dan kemudian untuk menjadi produk, ya, minimal itu, ya. Jadi minimal. Padahal nanti kita lihat bahwa substrat sendiri sebagai sumber energi, ya, jadi miriplah dengan makanan kita. Jadi apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita semua adalah dari makanan yang kita ambil tiap hari atau yang kita makan tiap hari. Dan itu harus memenuhi semua aspek yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah, jadi kalau mau lihat dari komposisinya, biomassa itu kan bukan cuma CH. Ini kan rumus empiris, rumus molekul empiris dari biomassa secara keseluruhan. Tetapi di dalamnya itu kan ada air, ada asam amino atau protein. Kemudian kalau kita breakdown lagi, ada DNA, ada RNA, ada ATP, ada polisakarida, ya, polisakarida, dan juga ada lemak, ya, lipid, ya. Jadi ini semuanya harus semua komponen-komponen di sini atau semua unsur-unsur di sini itu harus disiapkan atau diberikan dari substratnya. Ya, belum nanti kalau bicara tentang produknya, ya. Jadi produk juga macam-macam di sini, ya. Jadi berarti harus kita pikirkan nutrisi yang diberikan di dalam substrat menyediakan unsur komponen-komponen yang membangun sel atau unsur-unsur yang nantinya dapat digunakan untuk membangun sel tersebut. Ya, kita tahu kan, ya, air ini air adalah HO, ya, H2O, tapi ini kita lihat unsurnya saja. Asam amino adalah CHONS, asam nukleat adalah CHON, polisakarida itu adalah CHO, ya. Kalau lipid itu CHOSP, ya. Jadi lipid itu lemak itu tidak ada N-nya, ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini yang nanti akan membangun biomassa. Nah, memang mungkin jadi berarti biomassa itu adalah ini melihatnya dari unsur-unsur yang makro saja itu CHONSP. Jadi kok agak lain dengan di sini, ya, CHON saja. Ya, ini adalah rumus molekul mikroba kalau ditinjau betul-betul unsur yang makro saja, yang besarnya saja, CHON. Ya, jadi terlalu kompleks kalau mau dituliskan ke semua unsur, apalagi unsur mikronutriennya ditulis, ya. Kalau S dan P mungkin masih relatif agak medium gitu, ya.
Jadi untuk menyederhanakan, biasanya orang menggunakan unsur yang makro saja, CHON. Ya kadang-kadang bisa ditambah S dan P, tapi yang mikronutriennya sama sekali tidak dituliskan karena akan terlalu kompleks ya, terlalu panjang. Nah, jadi nutrisi-nutrisi inilah yang akan membangun sel tersebut. Jadi paling tidak dimulai dengan makronutrien. Ya. Jadi makronutrien ini adalah yang konsentrasinya relatif besar. Yang paling utama adalah CHON, ya, yang paling besar. Tapi kemudian nanti diikuti dengan S, P, magnesium, dan potasium atau kalium. Ya. Kita menyebutnya kalium. Atau kemudian mikronutrien, ya, yang konsentrasinya relatif rendah. Ya, banyak sekali yang trace elemen, ya, dan beberapa malah logam-logam berat ya, seperti zinc, ya, copper, itu kan zinc ini kan logam berat gitu ya. Molybdenum ini adalah logam berat, tapi dibutuhkan untuk aktivitas tertentu, termasuk aktivitas enzim, ya, kalsium. Ini semua dibutuhkan. Ya, jadi kekurangan seperti kekurangan potasium, kekurangan kalsium, kekurangan natrium, itu bisa berdampak pada pertumbuhan. Ya, jadi di sini kan maksudnya ada masuk berikutnya adalah mungkin ada juga vitamin, metabolic precursor dan sebagainya. Jadi yang mikro ini biasanya dinyatakan dengan konsentrasi yang lebih rendah dari 10⁴ molar di dalam kaldu fermentasi atau di fermentation broth. Ya, jadi di dalam sistem fermentasi itu dengan konsentrasi yang relatif rendah, 10⁴ molar. Nah, jadi ini sangat dipentingkan, sangat diperlukan oleh mikroba. Nah, kita coba lihat ke ya, jadi kita akan lihat dulu nutrisi sumber karbon ya. Ini 5 menit ya. May God's peace be on all of you. Our today's lecture deals with fermentation media nutrients. Carbon sources. A carbon source is required for all biosynthesis. Ya, kita akan bicarakan carbon sources dulu ya. Jadi carbon sources itu dari mana saja ya. Leading to reproduction, product formation, and cell maintenance. In most fermentations it also serves as the energy source. Carbon requirements may be determined from the biomass yield coefficient, an index of the efficiency of conversion of a substrate into cellular material. Ya, jadi tadi disebutkan bahwa carbon sources jumlahnya ditentukan dari mana, ya bisa juga dari stoichiometry ataupun dari yield itu ya. An index of the efficiency of conversion of a substrate into cellular material. Various organisms may exhibit different yield coefficients for the same substrate, due primarily to the pathway by which the compound is metabolized. Differences can also be seen within an individual. For example, Saccharomyces cerevisiae, grown on glucose,
had biomass yield coefficients of 0.56 and 0.12 gram per gram, under aerobic and anaerobic conditions, respectively. As most carbon substrates also serve as energy sources, the organism's efficiency of both adenosine triphosphate generation and its utilization are obviously additional key factors. Often, it is very useful, although rather difficult, to estimate how much ATP is required for growth. Carbohydrates are traditional carbon and energy sources for microbial fermentations, although other sources may be used, such as alcohols, alkenes and organic acids. Animal fats. Ya, jadi yang pertama adalah memang dari berapa banyaknya itu kan dari yield ya, yield dari berapa biomass yang terbentuk per senyawa substratnya yang diperlukan. Ya. Nah tadi dikatakan memang diprediksi hitung-hitungan itu kan nanti kita akan lihat sebetulnya ada teknik yang menggunakan termodinamik, tapi itu hanya untuk memprediksi saja. Ya. Nah tadi dikatakan bahwa kebutuhan substrat untuk aerobik itu lebih tinggi dibandingkan dengan anaerobik. Nah kita akan bicara berbagai jenis termasuk karbohidrat dan seterusnya. And plant oils may also be incorporated into some media, often as supplements to the main carbon source. Molasses, a byproduct of cane and beet sugar production, is a cheaper and more usual source of sucrose. This material is the residue remaining after most of the sucrose has been crystallized from the plant extract. It is a dark-colored viscous syrup, containing 50–60% carbohydrates, primarily sucrose, with 2%, and nitrogenous substances, along with some vitamins and minerals. Overall composition varies depending upon the plant source, the location of the crop, the climatic conditions under which it was grown, and the factory where it was processed. The carbohydrate concentration may be reduced during storage by contaminating microorganisms. A similar product, hydral molasses, can also be used. Ya, saya rasa molasses ini banyak dipakai di Indonesia. Anda tahu tadi sudah disebutkan molasses itu hasil dari byproduct ataupun sisa dari proses pembuatan gula, ya. Jadi dari gula tebu, maksudnya gula sucrose, gula tebu. Nah, jadi molasses ini beragam. Tergantung dari tebunya, mungkin jenis tebunya dari mana, terus kemudian tanahnya bagaimana, prosesnya seperti apa, jadi beragam. Tapi banyak digunakan molasses itu sebagai bahan-bahan untuk produk fermentasi, terutama etanol untuk di Indonesia ya, etanol dan Anda tahu MSG, ya, MSG dan juga asam amino turunannya. Itu juga dibuat dari molasses. Jadi molasses adalah bahan substrat sumber glukosa yang penting di industri fermentasi. And the factory where it was processed. The carbohydrate concentration may be reduced during storage by contaminating microorganisms. A similar product, hydral molasses, can also be used. This byproduct of maize starch processing primarily contains glucose. Malt. Aqueous extracts of malted barley can be concentrated to form syrups that are particularly useful carbon sources for the cultivation of filamentous fungi, yeasts, and actinomycetes. Some cereal crops, especially barley, are soaked in water for their sprouting, which ultimately result in the activation of enzymes. The grains are removed from the water, and they are dried for meshing. After meshing, they are soaked in warm water. These cereals crops contain starch, which is converted to maltose by enzymes. This solution containing maltose is called wort. To remove water from wort,
vacuum drying, or vaporization is performed to make it concentrated. This concentrated wort is known as malt. Malt extracts also contain some vitamins. Ya, di kita saya rasa Anda tahu jadi molasses tadi hydromolasses itu di kita tidak banyak dipakai ya. Jadi tadi dibilang dari mana, dari jagung ya. Terus malt ini dipakai di pabrik bir ya. Jadi tadi dari barley, jadi ada prosesnya dulu, kemudian menjadi malt. Malt ini sangat penting untuk membuat bir. Ya. Tapi dia sebagai sumber, kembali sumber karbon ya. And approximately 5% nitrogenous substances, proteins, peptides, and amino acids. Sterilization of media containing malt extract must be carefully controlled to prevent overheating. Maillard reaction. The reaction takes place between amino group of amino acids with the carbonyl groups of reducing. Ya, jadi di dalam menyediakan sumber karbon kita harus hati-hati ya dengan Maillard reaction. Ya, jadi ini yang dijelaskan sekarang. Jadi sumber karbon tadi yang dibicarakan adalah sumber karbon yang bukan kita buat sintetik glukosa, tapi tadi adalah molasses, hydromolasses, dan kemudian malt. Ya. Nah, kemudian hati-hati dengan kalau menyediakan sumber karbon ini, hati-hati dengan Maillard reaction. Sugars, ketones, and aldehydes between amino group of amino acids with the carbonyl group of media containing malt extract must be carefully controlled to prevent overheating. Maillard reaction. The reaction takes place between amino group of amino acids with the carbonyl groups of reducing sugars, ketones, and aldehydes. Maillard reaction products are brown condensation products. Not only does this cause color change, but it also results in loss of fermentable materials, and some reaction products may inhibit microbial growth. Starch and dextrins. These polysaccharides are not as readily utilized as monosaccharides and disaccharides, but can be directly metabolized by amylase-producing microorganisms, particularly filamentous fungi. Their extracellular enzymes hydrolyze the substrate to a mixture of glucose, maltose, or maltotriose to produce a sugar spectrum, similar to that found in many malt extracts. Maize starch is most widely used, but it may also be obtained from other cereal and root crops. Ya, salah satu sumber karbon lagi yang penting adalah starch dan dextrin, ya, dari pati-patian ya, pati-patian dan glukosa. Nah ini nanti dextrin kan glukosanya yang banyak dipakai, starch, pati, ya, jadi patinya kan bisa sebagai sumber untuk sumber karbon yang dimanfaatkan dalam proses fermentasi, dan dextrin itu glukosa ya, jelas sekali kita banyak memanfaatkan ini sebagai sumber karbon. To allow use in a wider range of fermentations, the starch is usually converted into sugar syrup, containing mostly glucose. It is first gelatinized and then hydrolyzed by dilute acids, or amylolytic enzymes, often microbial glucoamylases, that operate at elevated temperatures. That's it for today's lecture. Don't forget to subscribe. And ya, jadi itu hal yang yang disampaikan mengenai sumber-sumber karbon. Ya, jadi sumber karbon itu yang paling banyak digunakan atau yang di awal-awal digunakan sampai sekarang pun masih, yaitu molasses, kemudian hydromolasses itu tidak banyak dipakai di kita begitu ya. Kemudian malt ya, dan yang berikutnya adalah starch dan dextrin ya, dextrin glukosa begitu ya. Itu yang paling banyak dipakai.
Nah, di dalam menggunakan sumber-sumber karbon ini nanti kita harus memperhatikan tentang Maillard reaction. Ya, nanti reaksi antara amino dengan sumber karbonnya, ya, yang menghasilkan warna yang menjadi warna gelap, ya, yang bahkan tidak bisa nantinya dikonversi atau dibiodegradasi oleh mikroba. Sumber karbon ini bisa rusak, ya, bahkan bisa toksik, ya, dikatakan mungkin bisa toksik bagi nanti di media fermentasi. Tapi yang jelas warna menjadi gelap. Ya, jadi kalau terjadi Maillard reaction, maka mungkin bisa mengkontaminasi produk nantinya. Jadi warnanya jadi warna gelap. Oke, mungkin ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan? Ya, kalau tidak pertanyaan saya lanjutkan. Jadi tadi saya banyaknya bicara di yang tadi video tadi bicara sumber karbonnya. Nanti yang lain-lainnya saya lanjutkan agar tidak saya bicara terus. Nanti ada satu video lagi, ya, yang berkaitan dengan nutrien-nutrien lainnya atau media komponen-komponen media lain yang penting, ya. Nah, sumber nutrisi tersebut kalau kita kelompokkan, ya, itu sebenarnya untuk apa sih? Ya, tadi saya mengatakan bahwa semuanya itu kan dipakai, substrat ini akan dipakai semuanya di dalam membentuk sel, ya, untuk pertumbuhan ataupun untuk produk. Nah, tapi kalau kita mau kelompokkan, maka menjadi dua, yaitu sumber karbon, ya, dan kemudian sumber energi. Ya, jadi nutrisi makronutrien ini, ya, sebetulnya yang paling utama, ya, sebetulnya nanti akan ada fungsi-fungsi lain dari nutrisi itu, tapi fungsi utamanya itu adalah sebagai sumber karbon dan sumber energi. Ya, jadi ini yang harus ada, ya, yang harus ada, ya, sumber karbon dan sumber energi. Nah, ini kita harus membedakan antara sumber karbon yang berasal dari organik dan sumber karbon yang bukan organik. Jadi sumber karbon itu adalah yang dimaksud dengan sumber karbon itu adalah karbon yang karena kan sel paling besar itu adalah karbon. Ya, jadi sel itu paling di luar air, ya. Jadi air tidak dihitung, ya. Kalau dry weight, maka karbon adalah yang terbesar. Nah, karbonnya dari mana? Apakah dari senyawa organik ataukah dari senyawa anorganik? Ya, jadi sumber karbon itu ada yang organik, ada yang anorganik. Nah, kemudian sumber energinya dari mana? Apakah dari cahaya ataukah dari bahan kimia? Nah, yang paling banyak adalah memang sumber karbonnya organik, dan kemudian bahan kimia sebagai sumber energi juga organik juga, ya. Jadi namanya ini yang chemoorganotrop. Ini yang paling banyak ini, chemoorganotrop ini. Ya, jadi sumber karbonnya organik dan sumber energinya juga organik juga, itu yang chemoorganotrop. Ya. Nah, tetapi ada juga yang organik itu yang sumbernya dari cahaya. Jadi ini adalah fotoorganotrop, ya. Jadi fotoorganotrop, ya. Jadi ini adalah yang menggunakan cahaya. Jadi sumber organiknya, sumber karbonnya organik, sumber karbonnya adalah sumber energinya cahaya, foto. Kemudian kalau sumber energinya dari bahan kimia itu menjadi chemoorganotrop, ya. Kemudian yang anorganik, sumber karbonnya organik, sumber energi cahaya disebut dengan fotoautotrop.
ya. Tetapi kalau sumber energinya dari bahan kimia itu menjadi chemoautotrof. Ya, jadi chemoautotrof. Ya, jadi perlu diketahui. Jadi perlu diketahui substratnya ini atau nutrisinya dipakai mikroba tersebut menggunakan sumber karbonnya dari mana dan sumber energinya apa. Ya. Nah, memang kita nanti akan banyak menggunakan mikroba-mikroba yang sumber karbonnya organik, kemudian sumber energinya bahan kimia yang organik juga. Ya, itu memang yang paling banyak dilakukan nanti juga kalau ada penelitian mungkin banyak menggunakan yang kelompok chemoorganotrop ini. Ya, kemudian yang kalau sumber karbonnya anorganik dan energinya cahaya itu adalah fototrop. Saya rasa mungkin tahu itu alge, ya. Itu alge kelompok fotoautotrop. Ya, mikroalge, makroalge, ya. Itu masuk kelompok yang fotoautotrop. Nah, ini yang fotoautotrop itu adalah kelompok-kelompok yang jelas lebih awal hidup di bumi ini adalah yang fotoautotrop, ya, yang paling awal, yang mungkin ya orang mengatakan bahwa awal kehidupan itu dari fotoautotrop, ya, adanya cahaya dan adanya CO2, ya, itu yang memulainya awal dari kehidupan. Oke, tadi ini yang sudah disampaikan sumber karbon ini, ya, molasses, B, pati, tadi tidak disebutkan malt, ya, malt itu dari barley, ya, tidak disebutkan, ya, jadi glukosa tadi disebutkan, ya, glukosa ini adalah masuk ke dalam kelompok pati tadi starch, ya, sudah disebutkan juga, glukosa itu dextrin dan seterusnya. Ya, metanol, etanol, metan, CO2 ini adalah sumber-sumber karbon yang memungkinkan, walaupun nanti CO2 relatif makin terbatas gitu, ya. Jadi jumlah mikroba yang bisa memakan CO2 terbatas gitu, ya. Nah, ini adalah sumber karbonnya, ya, tadi video tadi dengan sangat baik menjelaskan berbagai sumber karbon yang tersedia. Nah, kemudian sumber N-nya dari mana? Ya. Nah, mungkin ada yang bisa menjawab kenapa sih molasses ini banyak dipakai di dalam proses fermentasi. Ya. Mungkin ada yang bisa jawab kenapa? Mungkin saudara siapa ini? Saudara yang hadir di sini, saudara Marcella hadir? Hadir. Saudara Marcella, ya, coba Marcella, mengapa molasses itu banyak dipakai di industri fermentasi? Apa pertimbangannya menurut Anda molasses itu? Tahu molasses, ya? Iya. Ya, di dalam bahasa Indonesia molasses disebut apa? Apa bahasa Indonesianya molasses itu? Atau ada nama lain, orang menyebutnya apa kalau di industri gula itu? Apa, Marcella? Masih mute apa ya? Kayak hasil pengolahan tubuh gitu ya? Ya, nama lain mungkin pernah tahu apa nama lain dari molasses? Kurang tahu, Pak. Oke. Ya, tapi terus kenapa alasannya molasses banyak dipakai di industri fermentasi? Mungkin karena kandungan sukrosanya tinggi ya? Ya, oke. Satu kandungan sukrosanya tinggi. Terus alasan lain apa? Mungkin mengapa banyak dipakai di Indonesia? Saya rasa hampir semua, mungkin sampai sekarang sih semua, ya, semua industri etanol di Indonesia bahan bakunya atau substratnya adalah molasses.
Kenapa menggunakan molase? Ya tadi kandungan sukrosanya masih relatif, atau kandungan gulanya masih relatif tinggi. Mungkin ada lagi pertimbangan lain? Tidak mengandung gula yang mengkristal. Oh, tidak mengandung gula. Ya iya, karena kan molase kan udah sisa, udah pasti nggak ada gula. Tapi kira-kira pertimbangan mengapa dipilih gitu? Pertimbangan apa yang utama? Apa pertimbangan apa yang utama? Ada yang bisa bantu jawab? Saudara siapa yang mau jawab? Saudara Khaila hadir? Hadir, Pak. Ya, mengapa kira-kira apa yang dipilih? Mungkin karena molase itu byproduct itu dan dia apa ya? Mungkin biar nggak berkompetisi sama industri pangan gitu kali ya, Pak. Oke, mungkin ya ada yang bisa membantu lebih. Natasha hadir? Iya, Pak. Ya, apa menurut Anda apa? Mengapa? Karena kayak kandungan asam organiknya juga banyak. Apanya? Kandungan asam organik. Asam organik. Asam molase nggak banyak mengandung. Ya artinya kalau molase yang bagus malah asam organiknya nggak banyak gitu. Tapi pertimbangan utama mengapa industri etanol di Indonesia pakai molase gitu. Mungkin murah. Ya murah ya. Jadi murah aja. Jadi dari pilihan sekian banyak, selain pabrik gula banyak di Indonesia, pilihannya adalah karena murah. Ya, jadi relatif harganya murah. Walaupun sekarang mungkin karena ketersediaannya relatif terbatas, jadi molasses harganya bisa agak naik mungkin sekarang ya karena kan pabrik gula tidak bertambah ya sehingga harga molasses mungkin agak mahal dibandingkan dengan beberapa saat yang lalu. Nah, tapi perlu diingat bahwa memang karena itu satu adalah kandungan gulanya memang masih relatif tinggi dan kedua itu adalah byproduct tadi sudah disebutkan dan tapi yang paling utama adalah murah gitu ya. Dan Indonesia banyak menghasilkan molasses ini. Ya. Nah, tapi perlu diingat bahwa molasses pabrik gula kan tidak diproduksi sepanjang tahun. Ada yang tahu molasses di Indonesia disebut apa? Disebut apa? Molasses kan memang nama internasional, tapi Indonesia disebut apa? Tetes tebu, Pak. Ya, tetes tebu. Ya, disebut dengan tetes tebu. Ya, jadi betul sekali. Ya. Nah, kita tahu bahwa membuat gula itu tidak sepanjang tahun. Ya. Jadi tebu itu adalah tanaman musiman, ya. Jadi berarti hanya dipanen pada musim-musim tertentu. Ada yang tahu mungkin Anda yang bukan yang berdekatan atau pernah melihat sekitarnya ada tebu, kira-kira kapan tebu itu mulai dipanen? Kalau dari masa tahunan itu ya dari bulan apa sampai bulan apa atau di masa-masa apa pemanenan itu terjadi? Ada yang tahu? Ada yang di daerah sekitarnya ada tebu atau ada pernah lihat atau mungkin Anda waktu liburan atau mungkin Anda sekarang tidak tinggal di daerah tersebut? Ada yang tahu? Ya kalau di kota besar nggak ada ya, tapi kalau kita lihat di Jawa Tengah masih banyak, Jawa Timur masih banyak tebu itu. Menurut Anda mungkin ada yang bisa menebak tebu itu dipanen masa mulai bulan apa aja sih?
atau sepanjang, ya kita tahu itu tidak sepanjang tahun. Ya, jadi tebu tidak sepanjang tahun ya. Jadi biasanya menjelang mungkin sekarang sudah hampir berakhir nih. Jadi biasanya adalah menjelang berakhirnya musim hujan, ya itu mungkin Maret April begitu, itu sudah mulai panen. Jadi panen itu pada musim menjelang mulai musim kemarau, ya itu masa panen. Mungkin sekarang udah mau berakhir, ya, dan kemudian setelah itu ditanam lagi. Jadi tebu kan dipanen, setelah itu ditanamin lagi, dan kemudian jadi setelah itu kan tidak ada tetes. Jadi pabrik gula pun, pabrik tebu itu berhenti. Ya, nanti setelah masa giling, mereka mempunyai masa giling. Kalau setelah selesai masa giling, pabrik tebu berhenti, berarti nggak ada molasses. Ya, molasses itu disimpan. Jadi untuk kalau pabrik etanol kan pabriknya sepanjang tahun. Jadi harus ada stok tetes molasses untuk sepanjang tahun. Ya, jadi itu harus diperhatikan kalau menggunakan molasses. Ya. Oke, kita kalau sumber nitrogennya apa? Ya, jadi kalau sumber nitrogen yang paling banyak dipakai apa? Mungkin Saudara Ricky hadir? Hadir, Pak. Nah, kalau menurut Anda apa yang paling banyak dipakai sebagai sumber nitrogen? Sumber nitrogen N2. N2? Nggak mungkin ya? Enggak lah. Amonium. Amonium. Coba apa? Kira-kira kalau sumber nitrogen mau pakai apa? Jadi enggak lah, nitrogen N2 kan nggak mungkin dari udara terlalu. Karena kelarutan N2 dalam itu kan nitrat, Pak. Nitrat. Ya, nitrat. Mungkin ada lagi yang lebih sederhana atau yang lain pilihannya yang tersedia di pasaran lebih banyak sumber nitrogen. Mungkin Saudara Ricky atau Saudara siapa? Agi ada? Hadir, Agi? Hadir, Pak. Kira-kira apa yang menurut Anda sumber nitrogen lebih gampang didapatnya gitu? Amonia, bukan? Amonia, terus ya. Apalagi yang lebih gampang lagi? Ada yang lebih gampang lagi? Apa itu? Urea. Ya iyalah, ya. Urea. Ya. Urea yang lebih gampang lagi didapat ya. Jadi memang betul semua bisa ya, nitrat, amonia, tapi yang paling gampang adalah urea. Jadi urea kan di kita tersedia sebagai pupuk, sebagai fertilizer, ya kita tambahkan nitrogennya dalam bentuk urea yang paling banyak ya. Nah kemudian sumber P kira-kira dari mana? Apa ditambahkannya? Sumber P, siapa yang namanya? Saudara Julfa hadir? Hadir, Pak. Ya apa? Kalau P kira-kira menambahkan apa? Pakai, Pak. Ya, jadi dalam bentuk yang paling banyak adalah menggunakan fosfat ya. Berbagai fosfat, mau dalam bentuk garam fosfatnya, mau digunakan asam fosfat. Ya, jadi sumber-sumber P itu adalah fosfat yang paling kita pakai ya. Ya, jadi itulah saya rasa supaya kita tahu ya, tapi sumber nitrogen ya, jadi nitrogen itu dalam bentuk amonium dan sudah kan urea, jadi ini yang paling banyak dipakai ya. Nah, tapi di dalam fermentasi itu ada yang menggunakan sumber nitrogen yang kompleks ya, seperti pepton, ekstrak ragi,
ekstrak daging, bungkil dari kacang-kacangan. Ya, jadi ini adalah mengapa dipakai pepton, ekstrak ragi, ekstrak daging. Itu adalah jadi sebetulnya bukan cuma untuk memanfaatkan atau menggunakan N-nya saja. Ya, bukan cuma sumber N-nya saja, tetapi juga nutrisi-nutrisi lain ada di sana. Jadi kalau kita lihat menggunakan ekstrak ragi, ya, jadi ekstrak ragi itu sebenarnya ragi yang dikeringkan. Ya. Terus kemudian jadi kan dari situ kan bukan cuma N saja, tetapi juga ada mineral-mineral, ya, yang mikronutrien lain yang ada di ekstrak ragi dan juga ekstrak daging. Ya, diambil sarinya, ya, ekstrak itu kan berarti sarinya. Ya, jadi sari dari daging dan sari dari ragi diambil, ya, kemudian bisa juga nanti dikeringkan, ya, tergantung nanti bentuk yang dibeli. Tetapi tujuannya bukan cuma sebagai sumber nitrogen. Ya, kalau hanya sumber nitrogennya lebih murah dari urea atau amonium, ya, amonium sulfat. Ini jelas murah kan, kalau hanya sumber nitrogen saja. Tetapi kan tadi kita paham bahwa mikroba itu membutuhkan juga mineral-mineral, vitamin-vitamin. Ya. Nah, diharapkan dengan pepton atau ekstrak ragi ini dari ekstrak daging, dari bungkil kacang-kacangan, ya, kedelai begitu. Diharapkan ada mineral-mineral lain yang nanti bisa dimanfaatkan oleh mikroba tersebut. Ya, jadi itu yang tujuan menggunakan yang media kompleks ini. Ya, tujuan ekstrak ragi bungkil ini, ekstrak daging ini adalah media yang kompleks, ya. Jadi nah itu yang tujuannya, ya. Nah, kemudian mengikat mengikat N12 yang dimaksud adalah sumber-sumber nitrogen adalah sesuatu yang nanti bisa juga beberapa makhluk-makhluk hidup atau tumbuh-tumbuhan ataupun yang bisa mengikat, jadi mengikat N2 dari udara terus kemudian tetapi ini terbatas, ya. Jadi mengambil langsung dari N2-nya dari udara, tapi ini terbatas. Ya, tumbuh-tumbuhan ini ada yang mampu untuk mengikat N2 bebas dari udara, begitu, ya. Tapi kalau secara umum mikroba itu tidak banyak yang bisa mengikat N2 bebas itu, ya, tidak banyak. Oke, ya, jadi kembali lagi penekanannya adalah kalau yang mau murah pakai amonium sulfat atau urea, begitu, ya. Tetapi kalau sebagian sumber nitrogennya saja, ya, penggunaan ekstrak ragi, penggunaan bungkil dan ekstrak daging adalah untuk menambahkan mikronutrien lainnya. Nah, sumber fosfat tadi sudah disebutkan, garam-garam fosfat, ya. Sumber sulfat itu garam-garam sulfat. Ya, beberapa bisa memanfaatkan S0, belerang, begitu, ya. Itu mungkin, tapi yang paling banyak adalah garam-garam sulfat. Nah, jadi itulah sumber-sumber nutrisi yang perlu ditambahkan. Kemudian lainnya adalah oksigen, udah pasti. Ya, oksigen itu paling umum, ya, kita gunakan dari udara saja. Kemudian kalau nitrogen, kalau hidrogen ya dari air, ya. Jadi saya rasa sebagian besar sebetulnya dari air, tapi juga kan senyawa-senyawa organik pasti ada CHO-nya, kan. Ya, oksigen juga ada bisa diambil, tapi kan terlalu sedikit itu. Ya. Jadi sumber oksigen yang dari senyawa-senyawa organik terlalu sedikit, jadi dipasok dari udara. Tetapi ada mikroba-mikroba yang memanfaatkan
tidak memanfaatkan oksigen dari jadi kalau mikroba yang non aerobik itu memanfaatkan oksigennya adalah oksigen yang berasal dari senyawa tersebut ya. Jadi senyawa tertentu kan mengandung oksigen ya, seperti organik, maka oksigennya bisa dimanfaatkan untuk pertumbuhan mikrobanya ya, atau dari air ya, bisa juga ngambil dari air. Hidrogen tadi dari senyawa organik atau dari air ya. Nah, tapi ada beberapa mikroba yang memanfaatkan hidrogen sebagai sumber energinya. Ini yang metanogenik ya. Nah, mikronutrien ini macam-macam ya. Yaitu sebagai fungsinya sebagai kofaktor ya, yaitu ini yang untuk menggerakkan enzim. Ya, enzim harus bekerja dengan adanya kofaktor. Nah, Fe ini memang diperlukan, jadi unsur mikro yang relatif agak tinggi. Ya, jadi di dalam sel sitokrom itu ternyata mengandung Fe. Nah, Cu itu juga tetap diperlukan di dalam untuk kerjanya enzim di dalam rantai respirasi. Ya, oke. Jadi dan bahkan beberapa trace elemen itu bisa vital ya. Jadi kalau tidak ada sama sekali maka metabolisme berhenti. Ya, jadi beberapa mikroba sangat sensitif ya terhadap kehadiran mikronutrien ini. Ya. Nah, karena beberapa mikroorganisme itu logam berat, jadi berarti dia dibutuhkan dalam jumlah yang trace atau dalam jumlah yang kecil. Ya, tetapi kalau berlebihan dia bisa bersifat toksik. Ya. Oke, mungkin yang berikutnya adalah vitamin-vitamin ya. Yang ini juga berfungsi. Jadi ada cofactor kalau mineral logam biasanya sebagai cofactor, tetapi kemudian kalau vitamin sebagai coenzyme. Ya, mungkin ini nanti dibicarakan di enzim. Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum saya sajikan satu video lagi. Bentar. Mungkin setelah ini Pak Wawan yang lanjutin, Pak Wawan ya setelah video saya ya. Baik, Pak. Bentar. Mungkin saya ya ini adalah elemen-elemen lain, unsur-unsur lain yang di luar karbon ya. Masih orang yang tadi sebelumnya. Our today's lecture deals with essential components of fermentation media. Water. All fermentation processes, except solid substrate fermentations, require vast quantities of water. In many cases it also provides trace mineral elements. Not only is water a major component of all media, but it is important for ancillary equipment and cleaning. A reliable source of large quantities of clean water, of consistent composition, is therefore essential. Diffuse removal of suspended solids, colloids and microorganisms is usually required. When the water supply is hard, it is treated to remove salts such as calcium carbonate. Iron and chlorine may also require removal. For some fermentations, notably plant and animal cell culture, the water must be highly purified. Mineral. Ya, jadi air yang dipakai di fermentasi, mineral-mineralnya memang bisa diperlukan. Tetapi ada beberapa yang airnya terlalu sadah atau hard, itu malah harus mengandung kalsium karbonat terlalu banyak, mungkin besi terlalu banyak, maka itu harus dihilangkan. Ya.
Jadi untuk yang fermentasi animal cell atau plant cell, malah airnya harus sangat murni, ya. Jadi mungkin menggunakan ion exchange atau menggunakan RO malah. Minerals. Normally, sufficient quantities of cobalt, copper, iron, manganese, molybdenum, and zinc are present in the water supplies, and as impurities in other media ingredients. For example, corn steep liquor contains a wide range of minerals that will usually satisfy the minor and trace mineral needs. Occasionally, levels of calcium, magnesium, phosphorus, potassium, sulfur and chloride ions are too low to fulfill requirements, and these may be added as specific salts. Vitamins and growth factors. Many bacteria can synthesize all necessary vitamins from basic elements. For other bacteria, filamentous fungi and yeasts, they must be added as supplements to the fermentation medium. Most natural carbon and nitrogen sources also contain at least some of the required vitamins as minor contaminants. Other necessary growth factors, amino acids, nucleotides, fatty acids and sterols, are added either in pure form or, for economic reasons, as less expensive plant and animal extracts. Precursors. Some fermentations must be supplemented with specific precursors, notably for secondary metabolite production. When required, they are often added in controlled quantities and in a relatively pure form. Examples include phenylacetic acid or phenylestamide added as side chain precursors in penicillin production. D-threonine is used as a precursor in L-isoleucine production by Serratia marcescens. And anthranilic acid additions are made to fermentations of the yeast, Hansnula anomala, during L-tryptophan production. Inducers and elicitors. If a product formation is dependent upon the presence of a specific inducer compound, or a structural analog, it must be incorporated into the culture medium, or added at a specific point during the fermentation. In plant cell culture, the production of secondary metabolites, such as flavoids and terpenoids, can be triggered by adding elicitors. These may be isolated from various microorganisms, particularly plant pathogens. Inducers are often necessary in fermentations of genetically modified microorganisms. This is because the growth of GMMs can be impaired when the cloned genes are switched on, due to the very high levels of their transcription and translation. Consequently, inducible systems for the cloned genes are incorporated, that allow initial maximization of growth to establish high biomass density, whereupon the cloned gene can then be switched on by the addition of the specific chemical inducer. Inhibitors. Inhibitors are used to redirect metabolism towards the target product and reduce formation of other metabolic intermediates. Others halt a pathway at a certain point to prevent further metabolism of the target product. An example of an inhibitor specifically employed to redirect metabolism is sodium bisulfite, which is used in the production of glycerol by Saccharomyces cerevisiae. Some GMMs contain plasmids bearing an antibiotic resistance gene, as well as the heterologous gene. The incorporation of this antibiotic into the medium used for the production of the heterologous product selectively inhibits any plasmid-free cells that may arise. Cell permeability modifiers. These compounds increase cell permeability by modifying cell walls or membranes, promoting the release of intracellular products into the fermentation medium. Compounds used for this purpose include penicillins and surfactants. They are frequently added to amino acid fermentations, including processes for producing L-glutamic acid using members of the genera Corynebacterium and Brevibacterium. Oxygen. Depending on the amount of oxygen required by the organism, it may be supplied in the form of air containing about 21% oxygen, or occasionally as pure oxygen when requirements are particularly high.
The organism's oxygen requirements may vary widely depending upon the carbon source. For most fermentations, the air or oxygen supply is filter sterilized prior to being injected into the fermenter. Antifoams. Antifoams are necessary to reduce foam formation during fermentation. Foaming is largely due to media proteins that become attached to the air broth interface where they denature to form a stable foam. If uncontrolled, the foam may block air filters, resulting in the loss of aseptic conditions. The fermenter becomes contaminated, and microorganisms are released into the environment. Of possibly most importance is the need to allow freeboard in fermenters, to provide space for the foam generated. If foaming is minimized, then throughputs can be increased. There are three possible approaches to controlling foam production: modification of medium composition, use of mechanical foam breakers, and addition of chemical antifoams. Chemical antifoams are surface active agents, which reduce the surface tension that binds the foam together. The ideal antifoam should have the following properties: readily and rapidly dispersed with rapid action, high activity at low concentrations, prolonged action, non-toxic to fermentation microorganisms, humans or animals, low cost, thermostability, and compatibility with other media components in the process, that is having no effect on oxygen transfer rates or downstream processing operations. Natural antifoams include plant oils, for example from soybean, sunflower and rapeseed, deodorized fish oil, mineral oils and tallow. The synthetic antifoams are mostly silicon oils, polyalcohols, and alkylated glycols. Some of these may adversely affect downstream processing steps, especially membrane filtration. Animal cell culture media. Animal cell culture media are normally based on complex basal media, such as Eagle's cell culture medium, which contains glucose, mineral salts, vitamins, and amino acids. For mammalian cells, a serum is usually added, such as fetal calf serum, newborn calf serum or horse serum. Plant cell culture media. In contrast to most animal cell culture media, those used for plant cell culture are usually chemically defined. They contain an organic carbon source, as most plant cells are grown heterotrophically, a nitrogen source, mineral salts, and growth hormones. The combination and concentration of plant hormones provided depend upon the specific fermentation. Auxins are usually supplied, along with cytokinins to promote cell division. That's it for today's lecture. Don't forget to subscribe. Ya mungkin Pak Wawan, jadi yang dibahas tadi mungkin agak kita lihat variasinya cukup banyak ya. Jadi ternyata bukan hanya yang mikronutrien biasa untuk pertumbuhan saja, tapi ada fungsinya tadi ya. Ada yang ternyata dipakai untuk menginhibit ya jalur-jalur tertentu, dan kemudian juga ada precursor. Apa itu precursor? Ya, mungkin ada tadi istilah-istilah yang tidak umum, mungkin belum didengar, tapi itu adalah untuk tahap-tahapan selanjutnya. Mungkin nanti akan share juga video tadi, gimana saudara bisa mengakses. Silakan Pak Wawan. Baik Pak, bentar saya share slide. Sudah bisa terlihat ya slide-nya? Sudah, Pak. Baik, melanjutkan yang sudah disampaikan oleh Pak Chandra. Jadi tadi Anda sudah melihat bahwa
medium atau nutrisi yang dimasukkan di dalam medium itu nanti yang akan digunakan oleh sel. Ya, jadi kalau tujuan fermentasi Anda adalah untuk menumbuhkan sel, ya berarti nanti medium atau nutrien yang masuk ke dalam medium ini nanti akan digunakan sebagai substrat atau bahan baku dari sel itu untuk memperbanyak diri. Demikian juga kalau tujuan fermentasinya itu adalah untuk membuat atau menghasilkan produk tertentu. Jadi Anda harus menyiapkan si medium tadi ya, semua unsur-unsur baik itu makronutrien dan mikronutrien itu semua harus ada. Kemudian komposisinya harus sesuai untuk biokatalis yang Anda gunakan, ya. Jadi sehingga nanti biokatalis ini bisa tumbuh dengan baik maupun dia bisa menghasilkan produk yang diinginkan. Nah, dengan kata lain, jumlah ataupun komposisi nutrien yang ada di dalam medium tadi ini nanti yang akan menentukan baik itu laju pertumbuhan selnya maupun laju pembentukan produknya. Nah, untuk medium atau bahan baku yang harus disediakan kalau fermentasinya itu nanti akan Anda lakukan pada skala industrial, jadi mau tidak mau Anda harus memilih atau menyeleksi dan nanti membuat komposisi medium itu sedemikian hingga ya, secara utama ini adalah Anda bisa mendapatkan perolehan yang maksimum. Jadi ini dioptimasi ya, Anda mendapatkan yield itu produk maksimum, produknya ini bisa memang produk metabolit dari sel ataupun si selnya itu sendiri, kemudian konsentrasinya itu maksimum, kemudian laju pembentukannya itu maksimum, dan yang tidak diinginkan, kalau ada produk samping ya, yield dari produk yang tidak diinginkan itu minimum. Nah ini tentunya harus dioptimasi. Jadi Anda ya secara real Anda tidak akan mendapatkan medium yang akan memenuhi ini kecuali nanti Anda memilih atau menggunakan bahan yang sangat murni. Ya misalnya Anda menggunakan glukosa, kemudian Anda menggunakan glukosa sebagai sumber C ya, terus amonium sulfat sebagai sumber N gitu ya. Jadi sangat-sangat terdefinisi komposisinya. Nah, ini Anda bisa mendapatkan yield yang maksimum. Tapi kalau kekurangannya apa? Kalau Anda menggunakan komponen substrat yang murni, maka tentunya harganya akan menjadi mahal. Apalagi kalau Anda lakukan fermentasinya pada skala industrial. Nah, kecuali kalau memang produk yang Anda hasilkan ini memang mengharuskan memiliki konsentrasi yang sangat-sangat tinggi, sangat-sangat murni, kemudian peruntukannya adalah untuk kebutuhan manusia ya terutama, sehingga dia bisa dijual dengan harga yang cukup tinggi. Ya, jadi kalau harga produknya memang cukup tinggi, dia secara ekonomi itu memang mahal gitu ya produknya. Nah, Anda bisa mengkompensasikannya ke bahan baku yang harganya mahal. Karena nanti dengan bahan baku yang murni, konsentrasi bahan bakunya tinggi, Anda tidak akan mengalami kerepotan di proses hilirnya. Pemisahan dan pemurniannya akan menjadi lebih mudah. Oke. Nah, kalau ternyata harga jual produknya itu tidak bisa dijual dengan cukup tinggi, jadi memang ada, kalau misalnya Anda tadi mendapatkan contohnya adalah etanol. Nah, kalau misalnya harga jual produknya ini memang sudah tertentu ya, tertentu ini baik dari didikte oleh harga pasar, jadi memang pesaingnya etanol yang dihasilkan dari proses kimiawi biasa gitu ya, itu kan sudah tertentu harga produksinya sehingga bisa dijual dengan harga tertentu. Atau memang harga jual suatu produk ini diregulasi sama pemerintah sehingga tidak bisa terlalu mahal. Nah, mau tidak mau Anda harus mencari cara untuk mendapatkan bahan baku yang lebih murah. Nah, kalau bahan bakunya lebih murah, makanya tadi yang untuk etanol dicari yang tetes atau molase.
Karena molase masih mengandung konsentrasi sukrosa cukup tinggi, ada pengotornya, tapi mungkin relatif lebih sedikit dibanding kalau Anda menggunakan sumber karbon untuk fermentasinya, Anda cari yang jauh lebih murah. Misalnya apa? Anda menggunakan bahan-bahan seperti bahan lignoselulosa. Ya, lignoselulosa Anda bisa dapat dari limbah pertanian misalnya. Nah, itu kan murah. Limbah itu kan hampir tidak ada harganya. Nah, kalau Anda menggunakan bahan yang lebih murah, ini kira-kira nanti trade-off-nya akan kemana? Biasanya kalau Anda menggunakan bahan baku yang murah, trade-off atau ya impasannya itu nanti akan kemana? Dewi, ada? Ada, Pak. Ya. Biasanya kalau nanti Anda akan melakukan fermentasi, terus Anda mencari bahan baku yang murah, tantangan apa yang Anda akan hadapi? Gitu. Mungkin kelangkaan dari produknya. Kelangkaan dari produknya. Jadi kalau misalnya bahannya itu adalah tadi kan contohnya adalah molase ya. Nah ini misalnya Anda mau cari yang lebih murah lagi, misalnya dari bagas tebunya, kan lebih murah ya harganya. Atau harusnya sih lebih murah. Kira-kira kalau Anda menggunakan bagas tebu sebagai bahan baku untuk fermentasi dibandingkan Anda menggunakan molase untuk fermentasi, apa bedanya? Atau Biaya jawab? Ya, silakan. Biaya operasional, Pak. Kenapa biaya operasinya kenapa? Jadi lebih tinggi begitu? Jadi lebih tinggi karena pengolahannya harus lebih jauh lagi. Maksudnya pengolahannya lebih jauh lagi? Tadi kan Bapak kan ada pengotornya lebih banyak ya Pak ya, untuk bagai untuk mengakomodir dari penghilangan pengotor-pengotornya itu berarti kan ada operasional tambahan. Ya, betul. Secara umum, kalau Anda menggunakan bahan baku yang lebih murah, ini trade-off-nya itu akan ke bagaimana Anda menyiapkan si bahan baku itu sehingga nanti bisa digunakan dalam proses fermentasi. Masih ingat ya slide yang awal-awal dulu, bahwa kalau pakai etanol generasi 1 itu tinggal di fermentasi saja, atau tinggal kalau Anda menggunakan bahan baku glukosa ya, glukosa, sukrosa, itu Anda tinggal fermentasi saja. Kalau Anda menggunakan bahan baku yang berpati, perlu tambahan proses namanya likuifaksi, kemudian dilanjutkan sakarifikasi. Nah, kalau Anda menggunakan lignoselulosa, atau seperti bagas tebu misalnya, Anda bandingkan dengan molase. Molase kan sudah dalam bentuk cair. Anda tinggal encerkan, kemudian Anda tambah sumber nutrisi yang lain, ini bisa digunakan sebagai bahan langsung sebagai medium fermentasi. Nah, kalau bagas tebu kan masih padat, kemudian dia masih berbentuk ya bagas gitu ya. Jadi Anda harus potong-potong, kemudian tambahkan air dan sebagainya. Jadi biasanya nanti trade-off-nya akan ke pretreatment dari bahan baku tadi. Atau kalau Anda menggunakan tandan kosong sawit, ya sebenarnya mirip dengan bagas tebu ya, itu adalah bahan lignoselulosa, sumber C-nya masih berbentuk selulosa. Selulosanya masih dibungkus sama si lignin, jadi masih ada bahan lain yang menghalangi si selulosa untuk dimanfaatkan. Jadi ligninnya harus disingkirkan dulu. Kemudian selulosa itu harus dikonversi dulu jadi glukosa. Ya, jadi akan ada trade-off-nya. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan. Seberapa besar biaya operasi? Nah, ini langsung nanti muncul nanti konsekuensinya akan ke biaya operasional. Oke, selain itu
Anda perlu perhatikan juga bahan baku tadi, apakah dia memang tersedia secara terus-menerus ya selama proses produksi yang Anda lakukan. Apakah kualitas atau ya konsistensi kualitas ini terus-terusan atau memang dia akan berubah. Konsistensi kualitas ini misalnya maksudnya apa? Misalnya adalah ya konsentrasi atau kandungan senyawa berkarbon yang ada di dalam zat bahan baku tersebut. Nanti karena ini akan berpengaruh ke konversinya atau akan berpengaruh ke perolehannya. Yang perlu diperhatikan juga dalam menyiapkan medium industrial itu adalah dari sisi tadi sudah disinggung ya, dari sisi penyiapannya. Jadi pre-treatment-nya apakah susah ataukah gampang. Kemudian kan Anda tahu bahwa bahan baku ini nanti harus disterilisasi. Apakah sterilisasinya ini bisa dilakukan dengan mudah atau lebih kompleks. Dan aspek-aspek teknis yang lain. Ngaruhnya kembali lagi ya, semua akan berpengaruh pada biaya operasional dari proses industri yang Anda jalankan. Ya, jadi akan bergantung pada si biasanya ya sama seperti industri yang lain ya. Kalau secara industrial ya berarti Anda lihat keekonomiannya kan ya. Keekonomian itu satu ditentukan oleh harga jual produknya. Kalau harga jual produknya bisa tinggi ya sudah Anda punya opsi yang lebih banyak di proses di depannya. Tapi kalau harga jual produknya tidak bisa dijual dengan harga yang tinggi ya berarti Anda harus memainkan di proses di depannya. Oke. Lalu seberapa banyak nutrien itu harus ditambahkan ke dalam medium? Ini sebetulnya tidak ada patokan yang strict ya untuk jenis fermentasi apa itu nutriennya harus bagaimana. Satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan membuat yang namanya stoichiometri pertumbuhan. Nanti di perkuliahan ini di bagian berikutnya kita akan bahas terkait stoichiometri pertumbuhan. Intinya di stoichiometri pertumbuhan ini Anda membuat proses fermentasi ini sebagai suatu persamaan reaksi. Jadi bahan bakunya apa saja, bahan baku kan ada sumber C, ada sumber N, dan lain sebagainya. Kemudian produknya apa saja. Selain sel, ada produk apa saja. Sehingga nanti kalau Anda ingin dapatkan sel atau produk tertentu tadi dengan konsentrasi tertentu, maka Anda bisa prediksikan bahan bakunya harus seberapa banyak. Sumber C-nya harus seberapa banyak. Atau Anda juga bisa gunakan beberapa patokan ya, tergantung biokatalis yang Anda gunakan. Jadi ini saya ambil dari buku Stanbury. Jadi kebutuhan nutrisi dari tiap-tiap jenis mikroba itu ada rentangnya. Jadi ini ada contohnya, ada bakteri, ada ragi, ada jamur, kemudian ada sumber karbon, sumber C, sumber H, sumber N, dan seterusnya. Ini ada rentang persen beratnya. Ya, ini rasanya kalau tidak salah ini adalah angka persen berat. Jadi memang paling tinggi itu adalah sumber karbon. Karena memang sumber karbon itu nanti akan digunakan sebagai hampir semua komponen pembentuk sel. Mulai dari dinding selnya, inti selnya, organelnya, sampai yang lain-lain. Setelah itu baru komponen-komponen yang lain. Oke ya, jadi memang ada beberapa rentang yang bisa Anda ikuti. Atau kalau misalnya Anda membeli sel dalam bentuk kultur murni, dalam bentuk ampul ya, tadi sudah disampaikan misalnya dari ATCC gitu ya. Nah nanti dari ATCC-nya juga akan ada resep ini si mikroba ini ditumbuhkan dengan medium apa. Nah tentunya nanti kita bahas di belakang medium yang dipakai untuk menumbuhkan sel yang dari awal ya dari stock culture atau dari ampul itu kan akan beda dengan nanti ketika Anda menggunakan sel tadi dalam skala produksi yang lebih besar. Karena kalau dalam skala produksi yang lebih besar, Anda perlu mencari alternatif bahan baku yang lebih murah.
Nah, tadi di video tadi sebetulnya sudah disampaikan ya. Jadi isinya apa saja selain sumber CHON, makronutrien dan mikronutrien, paling banyak ya kali ini tergantung jenis fermentasinya ya. Jadi kalau menggunakan submerged fermentation ya paling tinggi isinya adalah air. Air ini digunakan untuk melarutkan nutrien-nutrien tadi. Ya. Nah, Anda tahu sumber air Anda bisa dapatkan dari air sumur misalnya, atau dari air PDAM, atau dari sumber-sumber yang lain. Nah, apa yang beda? Nah, yang beda adalah si kandungan mineralnya. Nah, sehingga Anda juga harus memperhatikan air yang mau Anda gunakan sebagai air proses untuk proses fermentasi ini didapat dari mana? Didapat dari mana, kandungan mineralnya seperti apa? Karena nanti akan mempengaruhi komposisi secara keseluruhan dari medium fermentasinya. Nah, kalau skala lab, ya Anda bisa gunakan air demin, air RO gitu ya. Ya walaupun untuk skala yang lebih besar, air RO juga bisa digunakan ya. Karena air demin kan sudah tidak ada mineral-mineralnya, sehingga Anda bisa mengatur mineral apa saja yang nanti akan dimasukkan ke dalam fermentor. Termasuk nanti kalau Anda lihat di industri minuman ya, industri minuman fermentasi. Nah, ini karena air itu nanti akan menjadi produk yang didapatkan. Ya. Jadi nanti kan zat-zat yang difermentasi itu nanti terlarut dalam air, kemudian ya produknya nanti ya di dalam air tadi. Berarti nanti industri seperti ini akan sangat terpengaruh oleh kualitas air yang digunakan. Nah, tadi ada komponen lain ya, ada anti-foam untuk mencegah foam ya. Jadi ada zat-zat yang bisa dimasukkan karena foam ini nanti akan kalau terbentuk foam akan membatasi proses aerasinya. Jadi perpindahan udara dari aerator ke medium itu menjadi susah. Kemudian ada yang namanya chelating agent. Jadi kalau Anda melarutkan logam atau Anda menambahkan logam senyawa yang ada logamnya di dalam medium, ini biasanya Anda perlu menambahkan chelating agent. Contohnya apa? Ada yang tahu? Yang umum digunakan dalam medium fermentasi? Ada yang tahu nggak? Intan. Halo. Ya. Sebenarnya kurang tahu sih Pak, cuma tadi langsung searching sih tulisannya besi gitu Pak. Enggak, kalau senyawa chelating agent yang biasa ditambahkan agar logam bisa melarut atau mineral-mineral itu bisa melarut, biasanya apa? Mungkin EDTA gitu mungkin nggak Pak? Ya, betul. Jadi memang yang umum dipakai biasanya EDTA. Oh ya. Tetraasetat ya, saya lupa apa. Nah, terus ada juga inducer. Jadi untuk beberapa jenis produk tertentu itu perlu ditambahkan inducer sehingga mikrobanya itu proses metabolisme dari mikrobanya memang mengarah ke produk yang didapatkan. Nah, sehingga tergantung jenis nutrien kan tadi Anda ingat ya, jadi sumber karbon itu bisa menggunakan glukosa atau menggunakan molase atau menggunakan bagas tebu gitu ya. Sementara sumber N Anda bisa menggunakan urea yang paling umum atau bisa menggunakan ekstrak dari daging atau ekstrak dari kacang-kacangan. Nah, ini sehingga nanti di dalam media yang Anda dapatkan ini secara umum, terutama kalau medium yang sifatnya industrial ya, isinya akan sangat kompleks. Maksudnya sangat kompleks ya, secara Anda tidak bisa mendefinisikan secara lengkap senyawa-senyawa apa saja yang ada di dalam medium tadi. Tapi yang perlu Anda pastikan adalah ya semua kebutuhan senyawa-senyawa yang dibutuhkan oleh mikroba itu ada gitu ya.
mulai dari sumber C sampai ke garam mineral maupun sampai ke vitamin. Oke, nah sehingga ya kembali lagi Anda perlu melakukan yang namanya optimasi media. Optimasi media kan Anda ingat ya di tahapan bioproses secara umum ada tahapan pengembangan inokulum, ada tahapan pengembangan media, dan ada tahapan fermentasi utama. Nah, di tahapan pengembangan inokulum, ini tujuan utamanya adalah Anda ingin mendapatkan sel biokatalis dalam jumlah yang cukup. Cukup untuk apa ya? Cukup untuk menjalankan proses fermentasi utama. Nah, sel ini bisa berkembang sampai jumlahnya cukup, kan butuh medium, butuh nutrisi. Nah, sehingga pada tahap ini, yang Anda fokuskan adalah mengoptimasi si media agar selnya bisa tumbuh dengan baik. Nah, nanti tergantung di proses fermentasi utamanya, apakah tujuannya tetap untuk mendapatkan sel saja atau untuk menghasilkan produk. Nah, kalau untuk menghasilkan produk, ya berarti Anda perlu melakukan optimasi media kembali, sehingga nanti pembentukan produk itu akan lebih optimal. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Pak, izin bertanya. Silakan. Kayla 063. Mau nanya soal ini sih Pak. Jadi kan kalau beda mikroba kan pasti beda medium ya, meskipun ada kayak apa ya, mungkin ada rentang-rentangnya gitu. Saya mau nanya kalau misalnya ada medium-medium yang umum gitu Pak, kayak potato dextrose agar itu sebenarnya dia formulasinya tertentu gitu atau ada variasinya gitu ya. Terus apa ya, kalau misalnya kita pakai PDA gitu, bisa nggak sih kita kayak pakai si medium itu terus komposisinya diutak-atik lagi gitu? Itu aja sih Pak pertanyaannya. Medium seperti potato dextrose agar itu masuknya ke kompleks media ya. Jadi memang kan itu potato. Jadi dari ekstrak kentang, kemudian komponen sumber C-nya itu adalah dextrose. Nah, di sini kalau Anda sebetulnya kalau Anda itu kan bisa beli, Anda bisa beli itu. Ini kalau Anda baca komposisinya itu rentang. Jadi tetap ada karena itu diambil dari ekstrak kentang, terus melalui ekstraksi ya, proses ekstraksi biasa, sehingga dextrose-nya diambil. Nah, tentunya pasti akan ada zat-zat lain selain dextrose, tapi mainly adalah dextrose. Terus ditambah kalau namanya potato dextrose agar ya berarti dia ditambah agar gitu, sehingga nanti akan bentuk gel keras gitu ya. Nah, berarti dia ada rentangnya. Rentangnya muncul dari mana? Dari si kentangnya. Karena dia punya komposisi. Nah, dengan komposisi, tapi ya rentangnya kan ada ya, kalau Anda beli di botolnya itu ada, dari sekian sampai sekian. Nah, kalau Anda ingin mengotak-ngatik, ya Anda tambahkan lagi komponen-komponen lainnya. Paling seperti itu. Terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita masuk ke bagian yang pengembangan inokulum. Jadi kalau tadi ya sudah mediumnya Anda optimasi, Anda siapkan, Anda optimasi. Tahapan yang juga penting dalam industri bioproses itu adalah si biokatalisnya, pengembangan si inokulumnya. Inokulum ini sering juga disebut starter ya, karena dia adalah yang mengawali proses fermentasi. Nah, fungsi dari pengembangan inokulum ini adalah tadi sudah disebutkan. Anda menghasilkan sejumlah mikroba yang nantinya bisa tumbuh dan bisa menjalankan fungsinya sebagai biokatalis. Jadi si biokatalis ini diproduksi, ditumbuhkan sampai jumlahnya cukup untuk menjalankan proses fermentasi. Nah, masih ingat ya kurva ini? Ini adalah pertumbuhan sel, fase pertumbuhan sel mikroba uniseluler yang ditumbuhkan secara batch. Akan muncul fase-fase seperti ini, mulai dari adaptasi atau fase lag, logaritmik, stasioner, kematian. Kenapa bisa muncul? Karena jumlah nutrisinya semakin berkurang. Nah, dari sini Anda masih ingat
di mana kondisi sel yang paling sehat? Di mana? Halo? Tidak ada yang bersuara. Yang paling sehat ada di fase di logaritmik, ya. Nah, di fase logaritmik ini adalah kondisi ketika selnya paling sehat. Nah, ini di dalam proses pengembangan inokulum ini yang diperhatikan, ya, karena Anda ingat di tahap pengembangan inokulum itu apa yang Anda lakukan? Anda memindahkan sel itu ke wadah atau reaktor yang lebih besar. Tujuannya agar selnya makin lama makin banyak. Jadi Anda memperbesar volume fermentasinya, volume mediumnya, sehingga nanti selnya semakin banyak. Nah, kapan dia dipindahkan? Pindahnya di fase eksponensial. Karena ini adalah kondisi dia sehat. Karena apa? Untuk berjalannya proses fermentasi yang baik, ini butuh inokulum atau biokatalis yang sehat. Nah, biokatalis yang sehat ini ya tentunya kenapa perlu biokatalis yang sehat? Agar lag phase-nya semakin pendek. Ya, Anda ingat ya tadi proses optimasi media itu atau ketika Anda menyiapkan medium fermentasi itu semakin besar volume fermentornya atau bahkan ketika di fermentor utama nanti ini mediumnya bisa beda dengan ketika Anda membiakkan mikroba di awal. Kalau di awal Anda menggunakan nutrien yang bagus, yang define gitu ya, yang konsentrasinya tinggi, karena tujuannya agar selnya biar tumbuh dulu gitu. Nah, tapi kalau di fermentor utama tujuan Anda adalah menghemat biaya operasi. Nah, apa yang terjadi pada sel kalau dia dikasih medium yang berbeda? Ya berarti dia harus adaptasi. Nah, agar adaptasinya ini tidak terlalu lama atau untuk meminimalkan waktu adaptasi, selnya harus dibuat sehat. Karena sel yang sehat itu adaptasinya akan lebih baik. Lebih baik maksudnya lebih cepat, dia lebih aktif. Oke ya, jadi harus dalam kondisi aktif, kemudian jumlahnya itu mencukupi ya, jelas, morfologinya sesuai, bebas kontaminasi ya, jelas, kemudian bisa menghasilkan produk yang diinginkan. Jadi ini adalah kriteria dari inokulum. Nah, karena sehat ya berarti Anda perlu memperhatikan kapan kondisi sel itu sehat. Kalau dari fase tadi, kondisi yang sehat itu adalah pada fase eksponensial. Nah, lalu dari mediumnya tadi sudah sempat disinggung ya. Jadi ketika medium itu berubah, kemudian perubahannya itu mendadak, sel itu perlu melakukan adaptasi dengan lebih keras. Wajar lah ya. Jadi ketika sel ini mendapatkan perubahan lingkungan atau perubahan kondisi medium yang mendadak ini apa misalnya? pH-nya berubah, tekanan osmotiknya berubah, komposisi anionnya berubah. Ini bisa berubah ya ketika Anda mengganti bahan penyusun mediumnya. Anda ganti dengan bahan lain, Anda ganti dengan kompleks media yang lain. Misalnya tadi ya Anda mengganti mungkin kalau glukosa dengan molase ya bedanya mungkin hanya di tadinya glukosa itu sekarang jadi sukrosa, tidak terlalu berbeda ya, masih C6. Tapi mungkin di molase ada zat-zat pengotor yang lain. Viskositasnya lebih besar sehingga mungkin harus diencerkan. pH-nya mungkin akan sedikit berubah. Nah, tapi kalau Anda ganti dengan bagas tebu, nah perubahannya akan semakin besar. Deviasinya akan semakin besar. Nah, kalau perubahan ini terlalu mendadak, ini biasanya selnya tidak akan bagus adaptasinya atau bahkan cepat mati atau akan mati sehingga tidak bisa dipakai. Nah, sehingga berbarengan dengan pengembangan inokulum kan Anda memperbanyak atau menaikkan jumlah konsentrasi sel. Berbarengan dengan itu, Anda juga melakukan optimasi media. Membiasakan inokulum tadi terhadap media yang lebih baru atau yang lebih murah. Biar dia beradaptasi sambil
memperbanyak diri, dia beradaptasi. Nah, tentunya karena dia perlu beradaptasi, ya Anda harus pastikan ketika dipindahkan inokulumnya ke medium yang baru, yang volumenya lebih banyak, kondisinya sehat. Nah, secara umum semakin besar volume medium yang akan digunakan, ini biasanya konsentrasi karbonnya itu lebih rendah, nutrien-nutrien lainnya juga dikurangi. Biar makin lama, ya secara biaya itu akan lebih murah. Oke, mungkin itu dulu. Ada yang mau ditanyakan? Atau dari Pak Chandra ada yang mau ditambahkan, Pak? Oke, baik. Dari mahasiswa tidak ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, sebentar.